Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum pertumbuhan dan perkembangan hewan bersama Riftia Norma NIM 857866667 dari UPBJJ UT Surakarta dalam mata kuliah Praktikum IPA di SD bersama dengan dosen Bapak I Gede Arjana SPD MSc RWTH. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud pertumbuhan dan perkembangan? Jawabannya, yuk kita bahas bersama. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, seperti berat badan atau tinggi tumbuhan. Nah, sifatnya ini irreversible atau tidak bisa kembali ke bentuk semula. Dan kemudian pertumbuhan ini bisa diukur dengan alat ukur, misalnya penggaris, timbangan, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh menuju kedewasaan dan kemampuan reproduksi. Berbeda dengan pertumbuhan yang bisa diukur, perkembangan ini tidak bisa diukur, tapi dapat dilihat dari perubahan bentuk atau perilaku. Contoh pertumbuhan adalah biji yang tumbuh menjadi kecambah lalu menjadi tumbuhan kecil, atau anak kucing tumbuh menjadi kucing dewasa. Sedangkan contoh dari perkembangan, tumbuhan yang mulai berbunga dan berbuah, juga belatung yang berubah menjadi pupa lalu menjadi lalat atau yang disebut sebagai metamorfosis. Nah, berikut ini adalah alat dan bahan dalam praktikum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan. Langkah pertama yang dilakukan untuk mempersiapkan praktikum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu saya mengukur tisu untuk diletakkan di dalam gelas plastik. Kemudian disusun sedemikian rupa. Lalu benih-benih kacang hijau ini diselipkan di antara botol plastik dan tisu. Ditata dengan baik agar posisi bakal akar berada di bawah, sedangkan bakal batang dan daun berada di atas. Kita masukkan air dalam botol plastik tadi. Posisikan air ketinggiannya tidak melebihi tempat atau posisi benih kacang hijau tadi. Nah, jadilah seperti ini. Ini adalah gambar pada hari pertama, kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh, serta hari kedelapan. Dari foto awal hingga foto hari terakhir kita bisa melihat adanya perubahan mulai dari biji atau benih berubah tumbuh menjadi tanaman kacang hijau yang tinggi. Kacang hijau ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan mulai dari bagian akarnya, batangnya, dan daunnya. Sesi selanjutnya yaitu kita akan mempraktikkan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu langkah yang pertama kita akan lakukan yaitu membuat media untuk tumbuh dan berkembang lalat buah. Kita masukkan pisang. Di sini saya menggunakan pisang putri. Kemudian ditambahkan tape dari ketela. Lalu kita haluskan sampai bahan tercampur dengan rata. Dan tampak seperti inilah adonannya. Kita tuang adonan tersebut ke dalam 3 botol plastik yang sudah saya beri nomor 1, 2, dan 3. Lalu pada setiap adonan di bagian atasnya kita beri kertas tisu. Kertas tisu ini sudah saya potong ya, saya sesuaikan dengan lingkaran botol tersebut. Berikut ini tampak media 1, 2, 3 sudah siap untuk dijadikan media tumbuh kembang lalat.
Selanjutnya kita mencari lalat buah, yaitu dengan cara menangkap lalat buah yang ada pada sampah-sampah buah. Di sini saya menggunakan plastik untuk menangkap lalat buah. Lalat buah yang sudah saya tangkap ini kemudian saya masukkan pada media 1, 2, dan 3. Lalu kita amati pertumbuhan dan perkembangan lalat tersebut. Nah, ini lalat-lalat itu sudah saya masukkan ke dalam media yang sudah tersedia. Kemudian saya tutup media tersebut dengan menggunakan plastik dan saya lubangi dengan menggunakan jarum pentul untuk ventilasi udara lalat. Hari pertama setelah penangkapan, lalat sudah tampak beradaptasi dengan media yang saya buat. Lalat sudah mulai hinggap di bagian dasar media. Di hari kedua ini, lalat sudah tampak mulai ada yang bertelur. Telur itu diletakkan di atas tisu di bagian atas media. Di hari keempat, saya sudah menemukan adanya belatung pada media yang sudah saya sediakan. Ini menandakan bahwa telur-telur lalat tersebut sudah menetas. Di hari ke-6 sudah tampak belatung-belatung tersebut berubah menjadi pupa. Di hari ke-8 kita lihat pupa berubah menjadi lalat-lalat muda. Hal ini tampak adanya lalat yang berjalan pada media yang sudah saya siapkan. Dan di hari ke-10, lalat muda tersebut berubah menjadi lalat-lalat dewasa. Bisa kita lihat pada media sudah banyak sekali ada lalat di dalamnya. Ini menandakan bahwa lalat yang sudah ada pada media mengalami proses pertumbuhan dan perkembangbiakan, mulai dari telur, kemudian berubah menetas menjadi belatung, berubah lagi menjadi pupa, dan kemudian berubah menjadi lalat muda, terakhir lalat dewasa. Berikut ini saya tampilkan pertumbuhan dan perkembangan dari kacang hijau mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Kemudian saya sajikan data dalam tabel berikut. Berikut ini dokumentasi dari pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Hasilnya saya tuangkan dalam tabel berikut. Dari praktikum yang sudah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan berkaitan dengan ukuran tubuh yang bertambah besar, sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan fungsi tubuh dan kemampuan bereproduksi. Nah, itu praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. See you.